Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajidu waliyyan mursyida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع اللهم أنت يا ميسر يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi-pagi kita sudah berada di masjid dan berkumpul dalam suatu majelis yang mulia, yakni majelis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam At-Tirmizi, "Man ghada ilal masjid," siapa yang pagi-pagi sudah datang ke masjid, la yuridu illa ay yata'allama khairan aw yu'allimahu, dia tidak ingin apa-apa kecuali untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan, kana lahu ka ajri hajjin tamman hijjatuhu, maka baginya mendapatkan pahala haji yang sempurna ibadah hajinya. Oleh karena itu, semoga amalan kita pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pagi ini kita berkumpul untuk sama-sama kembali membaca, memahami, dan mengambil pelajaran dari perjalanan hidup sosok manusia yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh kita sebagai orang-orang beriman dan diharapkan syafaatnya pada hari kiamat nanti, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita membaca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah untuk meneguhkan hati kita, untuk menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu yang menguatkan iman, yang meneguhkan hati, yang menyadarkan hidup, salah satunya adalah kisah. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Demikian kami kisahkan cerita-cerita para rasul agar kami membuat hatimu semakin teguh. Maka wajar jemaah rahimakumullah, Al-Qur'anul Karim 70% isinya kisah-kisah para nabi dan kisah-kisah orang saleh. Tujuannya apa? Untuk menguatkan hati orang yang membaca Al-Quranul Karim. Maka
dengan kita membaca dan memahami sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga iman kita bertambah dan kecintaan kita kepada beliau bertambah. Karena Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi. Tidaklah sempurna iman seseorang sehingga dia mencintaiku melebihi dirinya dan keluarganya. Maka semoga kita termasuk umat yang selalu mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, terakhir kita sampai mana? Jadi pertemuan sebelum ini kita membahas masa remaja Rasulullah SAW yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Rasulullah ingin melakukan apa yang dilakukan oleh anak-anak muda. Kumpul pada malam hari, mendengarkan musik. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat Rasulullah pingsan dan bangun-bangunnya ketika matahari sudah terbit. Ini bukti yang jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaga masa remaja Rasulullah SAW, karena Rasulullah memang disiapkan untuk menjadi panutan bagi umat manusia. Setelah kita mempelajari masa remaja Rasulullah SAW, maka pada poin berikutnya kita akan membaca dan memahami sirah Nabi Muhammad SAW pada bagian pernikahan Rasulullah dengan Khadijah. Pernikahan Rasulullah SAW dengan Khadijah. Pernikahan merupakan fitrah dalam kehidupan manusia, Bapak Ibu. Karena itu Islam menganjurkan untuk menikah. Karena menikah ini dalam bahasa agamanya gharizah insaniyah, naluri kemanusiaan, ya, naluri insaniyah, naluri manusia. Manusia itu diberikan naluri oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ingin menikah. Karena gharizah insaniyah, maka sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa menikah itu hukum asalnya, ingat, hukum asalnya menikah itu hukumnya mubah, boleh, ya, ingat, hukum asalnya. Walaupun sebagian pendapat yang lain mengatakan hukum asalnya wajib, ada yang mengatakan sunnah, tapi sebagian pendapat mengatakan hukum asal menikah itu mubah. Kenapa mubah? Karena gharizah insaniyah, naluri. Manusia tidak disuruh menikah, dia pun akan menikah. Sama seperti makan minum. Ya, orang itu tidak disuruh makan minum, dia akan makan minum. Nah, menikah demikian pula. Ya, menikah itu walaupun tanpa disuruh, dipaksa dan seterusnya, manusia akan menikah. Karena gharizah insaniyah. Maka gharizah insaniyah ini jika tidak dilakukan dengan cara yang sah, dengan cara yang halal, maka yang bersangkutan itu akan terjerumus dalam perbuatan dosa. Na'udzubillahi min zalik. Termasuk juga yang punya gharizah insaniyah menikah atau naluri menikah itu adalah para nabi dan para rasul. Jadi tidak ada nabi dan rasul kecuali mereka menikah. Adapun anggapan sebagian orang bahwa Nabi Isa tidak menikah, itu tidak benar. Menyalahi firman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mohon maaf, sebagian daripada pendeta-pendeta itu tidak menikah. Karena mereka beranggapan bahwa Nabi Isa tidak menikah. Padahal Allah Subhanahu wa taala jelas menegaskan dalam Al-Quran, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا
wa ja'alna lahum azwajan wa zurriyyah. Sungguh kami telah menjadikan rasul-rasul sebelum kamu Muhammad, dan kami jadikan bagi mereka itu azwajan, istri-istri, wa dzurriyyah, dan keturunan. Ada yang punya istri 9, ada yang punya istri 10, ada yang punya istri sampai 1000. Nabi siapa itu? Nabi Sulaiman, istrinya 1000, Pak. Nabi kita punya istri berapa? 12. Ya. Kalau dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya, istri Nabi kita ini sedikit. Ya, kalau dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya. Tapi kalau kita bandingkan dengan saat ini, istri Nabi sangat banyak. Dan Bapak Ibu punya istri banyak saat itu di Arab merupakan sesuatu yang sudah menjadi kebudayaan, ya, kebiasaan. Jadi orang semakin banyak istrinya semakin dihormati. Berbeda dengan di Indonesia, semakin banyak istrinya semakin dipojokkan dan seterusnya. Di Indonesia ini ada seorang ustadz, seorang tokoh, setelah dia terkenal, semakin terkenal, lalu nikah lagi, pamornya turun itu. Di Arab seorang tokoh yang menikah lagi, yang kedua, ketiga, sampai keempat, itu hidupnya semakin dihormati. Semakin dihormati. Maka jamaah rahimakumullah, menikah ini termasuk sunnah para nabi dan para rasul. Sebab tidak ada nabi dan rasul kecuali mereka sudah pernah menikah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un min sunanil mursalin." Ada 4 yang termasuk sunnah-sunnahnya para rasul. Ada 4 perkara yang termasuk sunnah-sunnahnya para rasul. Yang pertama adalah at-ta'attur, memakai wangi-wangian, itu sunnah, ya, kecuali wanita. Nah, wanita tidak boleh memakai wangi-wangian yang menarik perhatian laki-laki, karena Nabi jelas mengatakan wanita yang memakai wangi-wangian sehingga laki-laki tertarik, ya, maka dia telah berzina. Jadi orang berzina ini bukan hanya yang membuka aurat, bukan hanya yang berduaan dengan laki-laki, tapi wanita yang memakai wangi-wangian dan itu menarik perhatian laki-laki, ini kata Rasulullah termasuk wanita yang berzina. Adapun laki-laki, sunnah hukumnya menggunakan wangi-wangian. Karena wangi-wangian Bapak Ibu termasuk min sunanil mursalin, sunnah-sunnahnya para rasul. Kemudian yang kedua, an-nikahu, nikah. Nikah termasuk sunnahnya para rasul. Kemudian yang ketiga, as-siwak, siwak. Nah, kalau sekarang diganti dengan gosok gigi, ya, sebagian orang. Nah, kemudian yang keempat, wal haya'u, dan malu. Jadi 4 perkara ini termasuk pernikahan, merupakan sunnah para rasul dan para nabi. Maka karena para rasul dan para nabi ini memiliki sunnah menikah, maka termasuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau juga sebagai manusia seperti kita yang juga menikah. Adapun wanita pertama yang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Khadijah radhiyallahu anha wa ardaha. Nah, sebelum kita masuk bagaimana awal perkenalan Rasulullah SAW dengan Khadijah, kemudian lamaran, pernikahan, terus pelajaran yang akan kita ambil nanti, terlebih dahulu kita sekilas mengetahui tentang sosok Khadijah, sekilas Bapak Ibu. Karena kalau kita bahas detail sangat panjang. Sebab
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam banyak memuji Khadijah. Bahkan malaikat Jibril datang menyampaikan salam kepada Khadijah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita bahas ini sekilas tentang Khadijah. Pertama adalah nasabnya. Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay al-Quraisyah. Dalam sejarah-sejarah Islam, sebelum masuk kepada bagaimana kehidupan orang tersebut, terlebih dahulu sejarah tersebut mesti menyebutkan nasab. Karena memang sebagaimana yang pernah saya sampaikan, orang Arab itu sangat menjaga nasab, sangat menjaga nasab. Sampai onta pun dijaga nasabnya oleh mereka. Kalau onta yang tidak baik, maka salah satu untuk menandainya adalah mereka, mohon maaf, hidungnya dilukai. Nah, itu berarti onta, kata mereka, yang dari keturunan tidak baik. Ngaten, saking menjaga nasab. Onta pun dijaga nasabnya oleh orang Arab. Nah, Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay al-Quraisyah. Kalau disebut al-Quraisyah berarti beliau dari keluarga bangsawan Quraisy, sama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari suku Quraisy. Nasab Khadijah bertemu dengan nasab Rasulullah pada kakeknya Nabi yang kelima, yaitu Qusay. Nah, coba baca lagi nasabnya Khadijah. Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Nah, ini berarti bahwa nasabnya Khadijah bertemu dengan nasab Rasulullah itu pada kakeknya beliau yang kelima, yaitu Qusay. Kemudian Khadijah di masa jahiliyah, beliau dikenal sebagai wanita kaya dan pedagang besar. Ya, wanita kaya dan pedagang besar. Bahkan dikatakan dalam sebuah keterangan sejarah, kalau seluruh pedagang-pedagang yang ada di kota Makkah itu hartanya dikumpulkan, maka belum menyaingi hartanya Khadijah. Saking kayanya Khadijah ini, Pak. Ngeten. Khadijah itu wanita terkaya di kota Mekah. Kalau di Indonesia wanita terkaya ada nggak? Hah? Yang banyak laki-laki terkaya ya. Wanita terkaya di Indonesia ini jarang. Baik. Khadijah di masa jahiliyah terkenal sebagai wanita kaya dan pedagang besar. Ia bekerja sama dengan laki-laki untuk bagi hasil barang dagangannya. Jadi banyak laki-laki yang kemudian dititipkan barang dagangan oleh Khadijah, lalu mereka pergi ke luar negeri untuk menjual barang-barang miliknya Khadijah. Kemudian di masa jahiliyah, yang dimaksud masa jahiliyah ini adalah masa sebelum datangnya Islam, Khadijah sudah pernah menikah 2 kali. Yang pertama dengan Abi Halah, yang kedua dengan Atik al-Makhzumi. Berarti Khadijah ini janda, bahkan sudah punya anak. Nah, sebagian orang memandang janda itu dengan penuh kekurangan, karena mereka menganggap status janda itu sudah mengurangi nilai kehidupan dia. Tapi tidak dengan Khadijah, Bapak Ibu. Ya. Khadijah ini wanita kaya, cantik, nasabnya mulia, akhlaknya baik. Sehingga status janda beliau tidak mengurangi kehormatan beliau, tidak mengurangi kemuliaan beliau. Bahkan jemaah rahimakumullah, banyak sekali laki-laki yang ingin menjadikan Khadijah sebagai istri. Baik laki-laki itu sudah menikah ataupun masih lajang. Banyak yang mendaftar meminang Khadijah
untuk dijadikan sebagai istri. Karena memang komplit, Ibu. Cantik, kaya, keturunan mulia, akhlak baik. Bahkan pada zaman jahiliyah Khadijah ini dijuluki sebagai At-Tahirah, wanita yang suci. Cantik, kaya, nasab baik, akhlak baik. 4 ini ada semua. Ciri-ciri wanita yang diidamkan oleh laki-laki ini ada semua. Kata Rasulullah, wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Pertama karena nopo? Cantiknya. Yang kedua karena hartanya. Yang ketiga karena keturunannya, nasabnya. Yang keempat karena agamanya, akhlaknya. Jadi 4-4-nya ini ada. Ngoten. Baik, jemaah rahimah. Susah untuk mencari wanita yang punya 4-4-nya ini. Cantik, kaya, nasab mulia, agamanya bagus. Nah, Khadijah memiliki 4 kriteria yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajar jika status janda Khadijah ini tidak mengurangi kemuliaan, kehormatan, sehingga banyak laki-laki yang ingin menjadikan Khadijah sebagai istri. Itulah sekilas sosok Khadijah pada masa jahiliyah. Kemudian kita masuk pada awal mula perkenalan Khadijah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertemuan pertama Rasulullah dengan Khadijah berawal dari kerjasama bisnis. Saat itu Rasulullah berusia 25 tahun. Sedangkan Khadijah saat itu berusia 40 tahun. Beda berapa tahun itu Bapak Ibu? 15 tahun. Berbeda-beda riwayat menyangkut siapa yang mengambil inisiatif untuk mempertemukan Rasulullah dengan Khadijah. Riwayat pertama menyebutkan bahwa yang mengambil inisiatif untuk mempertemukan Rasulullah dengan Khadijah adalah paman beliau, pamannya Nabi yang bernama Abu Talib. Saat itu menyampaikan idenya kepada Rasulullah. Wahai Muhammad, mau tidak kamu bekerja sama dengan Khadijah untuk berdagang ke luar negeri, negeri Syam? Karena sebelum itu Nabi berdagang di dalam kota Mekah saja. Jadi banyak orang yang menitipkan barang dagangan kepada Rasulullah, tapi masih di dalam kota Mekah. Lalu pamannya menawarkan kepada Rasulullah untuk berdagang ke negeri Syam, bekerja sama dengan Khadijah. Lalu Nabi menyetujui karena memang kondisi ekonomi pamannya saat itu tidak sekaya paman-pamannya yang lain. Ya. Kondisi ekonominya Abu Talib ini sangat sederhana. Bahkan pernah beliau kekurangan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setelah Nabi Muhammad menyetujui, maka Abu Talib menawarkan kepada Khadijah. Abu Talib datang kepada Khadijah. Lalu Abu Talib berkata, "Wahai Khadijah, sungguh engkau telah mengetahui bagaimana berita yang tersebar tentang Muhammad yang terkenal dengan kejujurannya. Saya ingin menawarkan Muhammad untuk bekerja sama denganmu. Tapi kata Abu Talib, saya ingin Muhammad diberikan imbalan yang lebih banyak dibandingkan mereka-mereka yang sudah bekerja sama dengan engkau." Kata Khadijah, seandainya orang lain yang meminta, maka aku akan penuhi. Apalagi yang meminta ini adalah Abu Talib, orang yang saya hormati, tokoh di kota ini. Maka tentu saya akan memenuhi. Akhirnya deal, Nabi Muhammad bekerja sama dengan Khadijah. Ini riwayat pertama Bapak Ibu. Riwayat yang kedua menyebutkan bahwa Khadijah sendirilah
yang menawarkan hal tersebut kepada Rasulullah. Karena Khadijah sudah mendengar bagaimana kejujuran Nabi Muhammad. Akhirnya Khadijah mengutus seseorang untuk menemui Rasulullah dan mengajak kerjasama dagang dengan Khadijah. Inilah riwayat bagaimana awal mula pertemuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah. Kemudian perniagaan ke negeri Syam. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bekerja sama dengan Khadijah, maka Khadijah memberikan barang dagangan kepada Rasulullah. Dan barang dagangan yang diberikan oleh Khadijah kepada Rasulullah ini jumlahnya lebih banyak dibandingkan yang lain. Karena jumlahnya lebih banyak, maka Khadijah mengutus budaknya atau pembantunya untuk menemani Rasulullah. Namanya Maisarah. Maisarah ini laki-laki ya, bukan perempuan ya. Maisarah ini laki-laki. Dalam perjalanan dagang ke Syam. Syam ini kalau sekarang Palestina, Syria, Lebanon, Yordania. Coba kita lihat petanya dulu ya. Ya, ini Bapak Ibu, ini Mekah, ini Lebanon, Syria, daerah Syam di sini. Ini sangat jauh ya perjalanannya. Kalau pakai kuda aja bisa 1 bulan perjalanan pakai kuda. Kalau pakai onta apalagi jalan kaki bisa 1,5 bulan atau sampai 2 bulan perjalanan. Ya, sangat jauh. Dan berdagang ke negeri Syam ini dilakukan pada musim panas. Sebagaimana yang sudah kita pelajari. Adapun pada musim dingin mereka berdagang ke negeri Yaman. Saat berdagang ke negeri Syam, beliau ditemani oleh pembantunya Khadijah yang bernama Maisarah. Selama perjalanan dan perniagaan, Maisarah banyak melihat hal mengagumkan menyangkut Rasulullah SAW. Banyak sekali perkara-perkara mengagumkan yang dilihat oleh Maisarah ketika dia bersama Rasulullah SAW. Di antaranya adalah Maisarah sangat kagum terhadap bagaimana Rasulullah bermuamalah, bersosial dengan manusia, terutama dengan Maisarah. Maisarah saat itu sebagai budak Bapak Ibu, sebagai pembantu. Nah biasanya pembantu ini kan sering diperintah-perintah sama tuannya. Tapi kata Maisarah, saat itu Muhammad tidak memerintahkan apa-apa kepada Maisarah. Ya, jadi tidak suka perintah, tidak suka merintah Nabi Muhammad. Bahkan begitu dekat Rasulullah SAW dengan Maisarah, ngajak bicara, istilahnya tidak jaim ya, tidak jaga image. Walaupun Maisarah ini budak, tapi Rasulullah tetap akrab dengan Maisarah. Ini pertama yang mengagumkan Maisarah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, tanda kenabian yang diceritakan pendeta kepada Maisarah. Ya. Jadi ketika Rasulullah berangkat dari Makkah ke negeri Syam, beliau istirahat di sebuah daerah namanya Busrah. Nah di Busrah itu ada gereja Bapak Ibu, ya. Ada gereja, di samping gereja itu ada pohon, ya. Ini diyakini bahwa pohon itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk berteduhnya para nabi. Sehingga tidak berteduh di pohon itu kecuali para nabi dan para rasul. Maka ketika pendeta melihat ada seseorang yang berteduh di bawah pohon itu, dia pun langsung menghampirinya dan mengajak bicara pembantunya. Siapa pembantunya tadi? Maisarah. Lalu pendeta itu berkata, siapakah laki-laki itu? Maisarah menjawab, dia adalah Muhammad. Dari mana dia? Dia dari Mekah, keturunan Quraisy. Bagaimana orang tua dia?
orang tua dia sudah meninggal. Ayahnya meninggal ketika dia dalam kandungan. Ibunya meninggal ketika dia berumur 6 tahun. Apakah di matanya ada kemerah-merahan? Kata si pendeta. Maisarah yang begitu dekat saat itu dengan Rasulullah menceritakan, iya, saya melihat matanya dia itu ada kemerah-merahannya. Lalu pendeta berkata, jagalah dia dengan baik. Jangan pernah tinggalkan dia. Karena menurut tanda-tanda yang kami baca dalam kitab Taurat, sesungguhnya dia adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hal pertama yang dilihat oleh Maisarah daripada Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, Maisarah melihat adanya awan yang selalu melindungi Rasulullah dari teriknya panas matahari. Jadi setiap kali Rasulullah berjalan, maka ada awan yang melindungi Rasulullah dari teriknya matahari. Kemudian yang ketiga, Maisarah menyaksikan Rasulullah enggan bersumpah demi Lata dan demi Uzza. Kata Maisarah, Rasulullah ketika berdagang, beliau pernah berdebat, ya, terjadi perdebatan kecil antara Nabi dengan pembeli. Ya. Lalu pembeli itu berkata, bersumpahlah engkau demi Lata dan Uzza. Nabi menjawab, saya tidak pernah menyebut nama itu. Dan saya tidak suka nama itu, kata Rasulullah. Ini bukti bahwa Rasulullah SAW memang dijaga oleh Allah dari unsur-unsur jahiliyah. Inilah bentuk-bentuk atau perkara yang mengagumkan Maisarah selama perjalanannya dengan Rasulullah SAW. Kemudian keuntungan yang melimpah, Bapak Ibu. Ya. Sepulang dari Syam, Rasulullah menyerahkan laba kepada Khadijah yang lebih dari dugaan dibandingkan keuntungan yang diperoleh dari pedagang lainnya. Karena itu Khadijah memberikan bagi hasil yang berlipat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keuntungan yang melimpah itu karena dua faktor. Pertama adalah faktor kejujuran. Jadi Rasulullah itu ketika berdagang fair, ya, jelas, disebutkan semua kekurangannya. Kalau ada barangnya orang lain yang lebih bagus, maka Nabi akan menunjukkan bahwa barang saya ini tidak lebih bagus dibandingkan si fulan. Diarahkan oleh Rasulullah, kalau kamu mencari barang yang lebih bagus, silahkan datang kepada toko sebelah. Ada nggak pedagang yang seperti itu sekarang? Susah, ya. Yang ada banyak bohongnya, Bapak Ibu, ya. Bersumpah ini barang asli, barang bagus. Jenengan cari di mana ndak mungkin dapat. Semurah ini nggak akan dapat. Supaya dibeli itu sampai dia bersumpah. Padahal kata Rasulullah ada 3 golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Di antaranya adalah orang yang bersumpah palsu untuk demi terjualnya apa yang ia dagang. Ya, jadi faktor pertama keuntungan yang melimpah itu adalah faktor kejujuran. Nabi kita tuh fair. Kalau ada yang kurang, ada yang cacat, disampaikan oleh Rasulullah. Ya, disampaikan oleh Rasulullah. Maka praktek dagang yang seperti ini harus kita praktekkan, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita mau jual kendaraan misalnya. Kendaraan itu pernah tabrakan, bilang aja. Udah pernah tabrakan ini, ya. Kalau ditanya ini pernah tabrakan atau enggak? Udah pernah tabrakan, tapi saya sudah bawa ke bengkel, sudah saya benahi. Silakan dicek. Kalau kamu berminat silakan dibeli. Ya. Kalau tidak ada apa-apa. Yang penting kita sudah fair, jujur. Karena Nabi SAW bersabda, siapa yang jujur, fair, ya, tidak berdusta dalam jual belinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberkahi jual belinya. Tapi siapa yang tidak jujur dalam jual belinya, kata Rasulullah dalam riwayat Imam Al-Bukhari, maka
Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberkahi baik yang menjual ya atau yang membeli jika dua-duanya sama-sama tidak jujur. Maka kunci keberkahan dan keberhasilan itu pertama adalah kejujuran. Karena itu sikap-sikap para nabi yang pertama ditempatkan adalah sifat jujur. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Jujur pertama. Perusahaan-perusahaan besar itu yang diprioritaskan adalah jujur. Kalau skill ya atau kemampuan itu, apalagi berkas itu hanya sampai di meja saja Bapak Ibu. Selebihnya mereka lebih mempertimbangkan kejujuran. Jadi faktor pertama keuntungan melimpah didapat oleh Rasulullah SAW adalah karena faktor kejujuran. Kemudian yang kedua, faktor keberkahan Rasulullah sebagai calon nabi. Ya, jadi ada kaitannya beliau sebagai manusia yang penuh dengan berkah dan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka faktor yang kedua ini tidak bisa kita lepaskan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian maksud suci Khadijah kepada Rasulullah. Udah selesai perdagangan di negeri Syam, Nabi dan rombongan pulang ke Mekah. Sepulang dari Mekah, Khadijah melihat Rasulullah sangat amanah dalam mengelola dagangannya. Dan juga melihat keberkahan besar dalam dagangan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Selain itu Bapak Ibu, Maisarah, pembantunya Khadijah, mengabarkan mengenai pembawaan Rasulullah yang lembut, sifat-sifat beliau yang mulia, ketajaman berfikir, perkataan yang jujur, metode beliau yang amanah, serta hal mengagumkan menyangkut Rasulullah diceritakan semua oleh Maisarah kepada Khadijah. Sehingga Khadijah bertambah semakin kagum kepada Rasulullah SAW. Maka Khadijah pun seakan menemukan sosok pria yang didambakannya selama ini. Sebelum itu banyak laki-laki yang meminang Khadijah, tapi tidak ada yang cocok bagi Khadijah. Hadirnya Nabi Muhammad SAW seakan-akan Khadijah menemukan sosok pria yang selama ini didambakan. Akhirnya Khadijah menyampaikan maksud sucinya kepada Rasulullah melalui sahabat perempuannya, bukan melalui Maisarah ya, tapi melalui sahabat dekat beliau yang bernama Nafisah. Ada yang membaca Nufaisah. Ya, ini boleh dibaca Nafisah, boleh dibaca Nufaisah. Binti Munyah. Saat itu Nafisah ditugaskan oleh Khadijah untuk menyampaikan maksud sucinya kepada Rasulullah. Akhirnya Nafisah datang menemui Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, apakah kamu tidak ingin menikah? Kata Nabi Muhammad, saya tidak punya kemampuan untuk menikah. Artinya belum punya harta banyak untuk menikah. Karena tradisi Arab saat itu Bapak Ibu, memang menikah itu mahal ya, apalagi maharnya. Maharnya sangat besar. Karena itu di Arab laki-laki yang miskin dan tidak berilmu susah dapat jodoh, itu susah. Tapi laki-laki yang kaya gampang, atau tidak kaya tapi berilmu. Maka ketika Nafisah bertanya, Muhammad, apakah kamu tidak ingin menikah? Tentu ingin, kata Rasulullah, tapi saya belum punya kemampuan untuk menikah. Lalu Nafisah berkata, bagaimana kalau kamu tidak menyiapkan hal itu? Kamu cukup menikah dengan wanita yang dia menyiapkan segala sesuatunya. Dia juga cantik dan keturunannya tidak kalah mulia dengan engkau wahai Muhammad. Nabi Muhammad bertanya, siapakah dia? Nafisah menjawab, Khadijah. Nafisah menjawab, Khadijah. Lalu Nabi Muhammad berkata, bagaimana mungkin
aku bisa sampai sendiri kepada dia. Maksudnya saya sendiri bisa sampai kepada Khadijah itu bagaimana mungkin? Kata Nafisah, tenang, saya yang ngatur, kata Nafisah. Nah, itulah awal mula ya, bagaimana Khadijah mengungkapkan perasaannya kepada Rasulullah SAW, tapi tidak belak-belakan. Ya, beliau ungkapkan melalui Nafisah, teman dekatnya. Maka saat itu Rasulullah SAW menyetujui. Nah, sebagai anak muda, beliau melaporkan atau rembukan dengan pamannya. Nah, Rasulullah SAW datang kepada pamannya dan pamannya pun menyetujui bahwa Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah ini perkara yang sangat mulia, kata pamannya. Nah, maka terjadilah lamaran Bapak Ibu. Ya. Setelah pertemuan Nufaisah dengan Rasulullah mengenai maksud Khadijah yang mengajaknya untuk berumah tangga, Nabi pun segera menceritakan maksud tersebut kepada pamannya, yakni Abu Talib. Usai menceritakan hal itu, maka para keluarga segera berembuk dan tibalah waktu yang disepakati oleh kedua keluarga untuk lamaran. Pada hari lamaran, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diantar oleh pamannya, yakni Abu Talib, dan pamannya lagi yang bernama Hamzah. Di sana mereka disambut oleh pamannya Khadijah yang bernama Amr bin Asad. Saat itu ketika Abu Talib datang, beliau berdiri bersama Rasulullah. Jadi Abu Talib berdiri, di samping Abu Talib ada Nabi. Lalu menyampaikan khutbah. Ya, khutbah secara resmi maksud kedatangan Abu Talib bersama rombongan. Ini khutbahnya. Alhamdulillahilladzi ja'alana min zar'i Ibrahim wa dhurriyyati Ismail wa dha'da'i Mu'ad wa anasar madar wa ja'alna hadratan baitahu wa sawwas haramahu wa ja'alahu lana baitan mahjujan, dan seterusnya. Ya. Artinya ini Bapak Ibu. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita anak keturunan Ibrahim, hasil tumbuhan Ismail, dan berasal usul dari Ma'ad serta unsur kejadian dari Mudar. Segala puji baginya yang menjadikan kami sebagai pemelihara rumahnya, pengelola tanah sucinya, dan menganugerahi kami rumah Ka'bah yang dikunjungi, wilayah yang aman, dan menjadikan kita penguasa-penguasa atas manusia. Terus sampai pada kalimat Muhammad adalah siapa? Ini Muhammad adalah siapa yang hadirin kenal keluarganya. Artinya Muhammad ini dari keluarga yang mulia. Dia melamar Khadijah binti Khuwailid dan bersedia memberikan mahar dari harta milikku, kata Abu Talib, yang jumlahnya secara tertunda sekian dan secara kontan sekian. Ya, disebutkan dalam sebagian riwayat secara kontan itu 12 uqiyah, adapun secara tertundanya 20 ekor unta. Satu ekor unta sekarang berapa? 30 juta. Ada yang sampai 50 juta Bapak Ibu. 50 kali 20 ekor berapa? 50 kali 20 berapa? 100 ya? 1 miliar. Wah, luar biasa. Ya, mahalnya 1 miliar. Kalau diuangkan dengan sekarang. Ini khutbah yang disampaikan oleh Abu Talib saat melamar Khadijah. Lalu lamaran diterima. Ya. Siapa yang menerima? Pamannya Khadijah yang bernama Amr bin Asad. Adapun riwayat yang mengatakan ayahnya itu tidak benar, tidak kuat. Ya, karena ayahnya Khadijah ini meninggal sebelum Khadijah menikah. Amr bin Asad menyambut dan menerima uluran tangan Abu Talib dengan berucap, hadza fahlun la yuqda anfuhu. Ini adalah unta jantan yang tidak ditandai hidungnya. Tadi unta yang ditandai hidungnya berarti unta keturunan tidak baik. Berarti yang dimaksud adalah ini adalah laki-laki keturunan yang baik, dari keturunan yang terhormat. Jadi orang Arab itu sering menggunakan bahasa kinayah untuk memuji seseorang.
Ada riwayat yang menyatakan bahwa yang menyambut khutbahnya Abu Thalib adalah paman Khadijah yang lain. Namanya Waraqah bin Naufal. Ini khutbah penerimaannya Waraqah. Alhamdulillahilladzi ja'alana kama dzakarta wa faddalana ala ma adadda dan seterusnya. Ya, panjang ini. Mendengar khutbah ini Abu Thalib berucap, "Qad ahbabtu ayyushdikaka ammuha." Saya sangat suka kalau pamannya juga ikut. Siapa pamannya tadi itu? Amr bin Asad. Lalu pamannya berkata, "Ushhidu ya ma'syara Quraisy anni qad zawwajtu Khadijah binti Khuwailid Muhammad ibni Abdillah." Saksikanlah wahai para Quraisy, wahai para hadirin, sesungguhnya aku menikahkan Khadijah binti Khuwailid dengan Muhammad bin Abdullah. Maka semua hadirin pemuka-pemuka Quraisy menjadi saksi pernikahan itu. Lalu Rasulullah SAW menerimanya dengan mahar 12 uqiyah dan 20 ekor unta. Inilah kisah pernikahan Rasulullah SAW dengan Khadijah. Nah, perhatikan pernikahan Nabi. Sangat rapi dan sangat islami. Ada khutbah nikah, ada wali nikah, ada ijab kabul, ada saksi, 2 mempelai, dan ada mahar. Inilah cara yang disebutkan dalam Islam. Jadi syarat nikah itu ada khutbah nikah, ada wali nikah, ada ijab kabul, ada saksi-saksi, ada 2 mempelai, dan ada mahar. Sangat islami, Bapak Ibu. Ini masih sedikit saya sampaikan Bapak Ibu ya. Ini penting ini. Pertama, Rasulullah merupakan manusia biasa yang juga memiliki kecenderungan hawa nafsu. Hanya saja hawa nafsu beliau terjaga. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari pernikahan Rasulullah. Artinya Nabi menikah itu bukan atas dasar hawa nafsu. Kemudian yang kedua, pernikahan Rasulullah tidak diawali dengan tindakan-tindakan yang biasa dilakukan oleh anak muda saat itu. Yang ketiga, bukan aib bagi seorang wanita salihah untuk mengungkapkan keinginannya menikah dengan seorang lelaki yang dipandangnya salih, sebagaimana yang dilakukan oleh Khadijah. Ya. Kemudian yang keempat, Rasulullah tidak menempatkan kecantikan sebagai faktor utama kesediaannya menikah dengan Khadijah. Kalau beliau menempatkan faktor kecantikan, beliau tidak akan menikah dengan janda yang seumuran dengan ibunya. Tidak mungkin. Kemudian yang kelima, Rasulullah tidak menikahi Khadijah karena harta, sebagaimana tuduhan sebagian orientalis, tapi karena budi pekerti Khadijah. Ya. Lagian yang mau pertama itu Nabi atau Khadijah? Khadijah. Kemudian yang terakhir, pernikahan Rasulullah dengan Khadijah tentu tidak lepas dari rencana Allah. Karena Allah mempersiapkan segala sebab untuk suksesnya risalah dakwah sebelum beliau diangkat menjadi Nabi. Di mana nanti Khadijah lah yang mengorbankan hartanya untuk dakwah Rasulullah di saat tidak ada manusia yang mau mengikuti Rasulullah SAW. Maka semua tidak terlepas dari rencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.